kita makin jauh melangkah, makin banyak kita lihat penelantaran terhadap kucing, penyiksaan terhadap kucing yang dilakukan oleh manusia. Untuk saat ini mungkin ada 600 ekor lebih kucing yang ada di rumah kucing. Jadi mereka yang terlantar, mereka yang membutuhkan pertolongan dengan kondisi yang sangat memprihatinkan itu jadi fokus utama saya. Saya kebetulan dari kecil memang pecinta hewan. Kebetulan dapat suami juga pecinta hewan juga. Jadi memang dan pasti tertular ke anak-anak gitu ya. Jadi memang kita serumah itu adalah pecinta hewan dan selalu ada hewan di rumah, termasuk kucing. Mau ikan? Mau ikan yuk? Mau ikan yuk? Kalau menurut saya berada di antara mereka itu udah suatu kesukaan yang nggak bisa dibayar ya. Buat saya mau jumlahnya berapapun dalam kondisi apapun saya melihat mereka senang aja gitu. Berada di antara mereka tuh senang aja. Nggak ada rasa capek atau rasa kesal atau apa ya gitu kalau untuk sukanya. Sebelum saya di sini pun mungkin sekitar tahun 2000 saya sudah mulai concern untuk menolong mereka lah ya yang memang butuh pertolongan. Cuman waktu itu memang saya tidak punya lahan yang besar, jadi hanya sebatas rumah yang memang saya tidak bisa menolong banyak juga gitu. Tapi ya itu banyak masalah dengan tetangga, itu yang paling sering kita hadapi di rumah-rumah yang sebelum di sini ya. Jadi cita-cita lah ya dari dulu kalau ada rezeki kepengen punya rumah yang lahannya besar seperti itu. Jadi ya mungkin doa didengar ya, suami dapat rezeki, dia bisa membeli tanah yang lumayan besar. Ya seperti itu, jadi akhirnya terwujudlah cita-cita kita untuk punya lahan besar yang tujuannya memang untuk hewan-hewan kita hidup. Ceritanya dulu 8 tahun yang lalu ya. 8 tahun yang lalu itu saya bangun ini shelter khusus buat kucing istri saya 30 ekor yang kita bawa dari Bojonggede, Bukit Waringin. Yang awal saya bangun dulu itu rumah kucingnya, karena kita di sana itu sudah dikomplain dengan tetangga dan warga. Akhirnya yang saya bangun itu rumah kucingnya dulu. Jadi rumah kucing itu jadi dengan tembok kelilingnya, barulah rumah saya bangun. Kalau shelter ini untuk saat ini yang awal kan memang 500 meter untuk shelternya dan ada tambahan dari donatur 200 meter. Jadi 700 meter kurang lebih untuk shelter kucingnya. Cuman justru setelah saya memiliki lahan sebesar ini, itu lebih memicu saya untuk bisa lebih banyak berbuat untuk kucing-kucing yang memang banyak yang terlantar. Siapa mau makan? Dan saat saya sudah punya lahan yang cukup besar ya, dan ini juga memang milik sendiri yang menurut saya itu akan aman seumur hidupnya. Jadi akhirnya kita sepakat sekeluarga ini menjadikan rumah kucing kita ini jadi rumah untuk semua kucing yang memang membutuhkan rumah. Prioritas memang dari rescue. Mereka paling tidak tinggal di sini akan aman. Untuk selanjutnya akan kita rawat sebaik mungkin. Ada juga beberapa penyerahan dari orang yang memang sudah tidak sanggup pelihara. Parkir nanti di belakang ya, kita turunin bang kucing kan? Saya turunin dulu ya. Udah steril semua ya? Kalau untuk yang
kucing-kucing berpemilik, yang pasti saya akan edukasi dulu dengan orangnya ya. Jadi saya juga akan memberi gambaran bagaimana kehidupan kucing di shelter, karena kucing berpemilik itu kan hidupnya pasti jauh lebih enak dibandingin hidup rame-rame di shelter. Jadi saya harus memberi masukan dan edukasi dulu terhadap pemilik sebelumnya sebelum dia akhirnya menyerahkan. Kalaupun dia tidak jadi dan menemu solusi lain, itu mungkin lebih baik. Saya menyerahkan kucing-kucing saya, rescue saya, karena ada sesuatu hal yang membuat saya harus seperti ini. Karena sekarang harus saya ngontrak dan sulit untuk mendapatkan kontrakan yang bisa menerima saya pelihara kucing. Jadi ya mau nggak mau saya serahkan. Saya sudah cari-cari tempat. Ya disinilah yang tempat yang mungkin hati saya udah kayaknya bagus di sini tempatnya, terjamin, dan buat kucing-kucing juga terpelihara dengan baik. Kita lihat reviewnya bagus, di sini aman, karena ini kan namanya sama kucing kan udah sayang, sama anak gitu ya. Pastinya kita nitipin itu kan ke tempat yang baik. Ya sedih sih, tapi terpaksa. Karena mau pindah, nggak ke bawah, saya kucingnya di rumah ada 10. Ada kucingnya? Yang gue kirim fotonya? Mereka akan ada dalam satu titik yang akan kewalahan dengan jumlah yang mulai banyak, yang memang mereka suka sebenarnya, mereka mau bertanggung jawab, tapi kan manusia punya batas kemampuan. Itu akan ada satu titik yang akhirnya, waduh, gue udah nggak sanggup nih, udah kebanyakan nih, ngasih makannya tambah lama, uangnya tambah banyak yang harus dikeluarkan, belum sakitnya, itu pasti gitu. Apalagi ya ekonomi, mungkin kan kita nggak tahu manusia nih stabil atau tidak gitu. Jadi ya harusnya seperti itu. Jadi semua laporan yang datang setiap hari ke saya untuk masalah populasi pasti saya edukasikan seperti itu dulu. Jadi tidak langsung orang dengan gampangnya mau menyerahkan atau mau memindahkan gitu ya kucingnya, saya nggak mau begitu. Biar bagaimana shelter itu bukan tempat pembuangan. Yang pasti kebersihan itu yang utama, karena jumlah banyak, kebersihan kucing yang saya utamakan. Jadi karyawan di sini dari mulai pagi sampai malam itu mengutamakan kebersihan sekitar shelter dan perawatan kucing-kucingnya, yang sakit dikasih vitamin, dikasih obat, ya membersihkan kucing-kucingnya juga. Itu setiap hari, itu pasti dan tanpa libur ya, karena kita hewan jadi memang tidak ada libur. Beb, minta minum nih kucing. Operasional rumah kucing ini memang 100% dari donasi orang. Jadi memang saya membuka donasi siapapun itu orangnya, dari perorangan atau dari berbagai pihak, juga berapapun jumlahnya saya terima semuanya, karena memang saya tidak punya ketentuan apapun ya untuk donasi. Dan alhamdulillah ya berjalan, alhamdulillah sampai sekarang. Mungkin rezeki mereka juga, saya mengharapkan donasi yang diberikan itu memang berdasarkan keikhlasan orang. Jadi supaya berkah buat kucing-kucing di sini, supaya panjang juga, supaya nggak putus juga rezekinya. Yang utama pakan ya, pakan itu harus ada ya. Kebutuhan utama mereka adalah makan. Di samping itu yang sangat besar untuk perawatan ya, untuk biaya klinik, sterilisasi, klinik kucingnya sakit, karena hampir setiap hari masalah kesehatan kucing itu pasti ada. Hampir setiap hari kucing keluar masuk klinik pasti ada. Buat saya bukan untuk sampai kapan. Kalau untuk saya pribadi, ya mungkin selama saya masih bisa berbuat seumur hidup saya akan berbuat apapun untuk kesejahteraan mereka. Tapi justru saya lebih berpikir rumah kucing ini harus tetap ada walaupun saya udah nggak ada. Dan itu harus ada penerusnya. Iya, jadi semua ya di sini anak saya yang satu perempuan tuh dia ikut bekerja di dalam rumah kucing, yang laki juga sama, dia juga ikut terlibat. Jadi semuanya itu saya libatkan supaya dia lebih mengenal dunia kucing, supaya nanti kalau saya dengan ibu Dita istilahnya udah nggak ada umur,
anak saya yang teruskan, bukan orang lain. Makanya kenapa rumah kucing ini saya bangun di atas tanah yang bukan sewa. Karena yaitu saya akan tenang, mereka akan di sini selamanya. Selama bangunan ini ada, saya pengen tetap bermanfaat untuk kucing-kucing. Kalau untuk kucing, sterilisasi itu memang caranya untuk menekan populasi. Jadi edukasi itu harus, sebenarnya sarananya sudah lumayan banyak. Dari pemerintah pun sudah ada untuk sterilisasi. Cuman kesadaran manusianya yang kalau saya bilang masih kurang untuk berniat ya mensterilkan kucing karena hanya itu. Sebenarnya mengatasi populasi itu kita nggak boleh putus edukasi terhadap orang sebenarnya, karena ya itu awalnya dari populasi kucing yang memang sampai saat ini belum bisa terkendali. Jadi berpengaruh ke shelter juga atau orang-orang yang menampung kucing, istilahnya merescue kucing itu masih banyak gitu ya. Dan juga saya selalu mencarikan adopter untuk mereka, itu salah satu solusi juga ya. Saya tidak mau mereka ada di sini untuk selamanya. Untuk kondisi kucing yang memang dia siap untuk diadopsi. Buat saya mencarikan adopter itu bukan berarti saya membuang atau tidak mau merawat, tapi dengan kondisi dia yang sudah cukup baik, karakter dan lain sebagainya cukup baik, saya rasa dia juga berhak mendapatkan kehidupan yang lebih sejahtera. Itu untuk yang tidak suka, itu hak masing-masing orang, tapi tolong peduli dan jangan menyakiti. Tolong ingat bahwa hak hidup mereka dengan kita adalah sama. Bukan hanya kita yang boleh hidup di sini, mereka juga berhak hidup sama seperti kita. Jadi paling enggak dengan peduli, dengan tidak menyakiti atau berbagi sedikit lah. Karena terbukti donatur di sini pun banyak yang memang dia tidak suka kucing atau tidak bisa pelihara kucing, tapi mereka peduli. Bagi orang yang memang sudah komitmen untuk pelihara, apapun itu hewannya, ya tolong komitmen seumur hidup. Jadikan mereka anggota keluarga kita.
Kalau dukanya ya mungkin masalah pasti ada. Apalagi memang kehidupan mereka ini atau operasional mereka ini kan dari donasi, tergantung dari donasi orang yang kadang-kala apalagi dari kayak waktu COVID kemarin ya berpengaruh lah. Semua kita berpengaruh, otomatis donasi juga agak berkurang. Tapi ya itu tantangan, itu perjuangan saya, tanggung jawab saya untuk mereka memang seumur hidup. Jadi walaupun ada masalah, ada dukanya, tapi harus kita cari solusi ya. Mudah-mudahan selama ini sih alhamdulillah ada aja jalannya, ada aja solusinya. Di saat ngerawat mereka sakit pun atau wabah virus itu kan juga suatu musibah ya. Tapi mau nggak mau kita harus lewatin karena memang siklusnya seperti itu. Jadi ya walaupun ada duka tapi semangat karena di antara mereka ya banyak senengnya. Gitu kan. Jadi itulah yang saya berikan edukasi ke orang-orang, steril dulu kucingnya. Kalau memang untuk biaya apapun itu saya bisa bantu, saya bantu. Yang penting dia tetap mau bertanggung jawab dengan hewan peliharaannya. Jadi sterilisasi itu solusinya. Populasi. Itu memang yang terbesar masalahnya dan itu menjadi suatu lingkaran yang memang terus berputar seperti itu ya. Dari populasi itu akhirnya ada animal abuse ya, ada penelantaran ya, itu semua itu populasi awalnya gitu. Jadi kembali lagi kesadaran manusia ini untuk tahu bahwa pentingnya sterilisasi untuk menekan populasi itu adalah solusi untuk masalah-masalah yang lain, untuk masalah kucing gitu ya. Jadi kalau itu belum mencapai target, istilahnya belum edukasinya belum tercapai, ya pasti masalah lain itu pasti ada. Sebuah penyiksaan hewan, penelantaran hewan dengan populasi itu kan karena populasi yang sangat banyak. Sebenarnya gerakan sudah sangat banyak. Komunitas-komunitas kucing itu banyak membuat steril subsidi. Klinik-klinik hewan juga banyak membuat steril subsidi, malah kadang ada gratisnya juga. Pemerintah juga sudah steril gratis. Itu sudah, saya bilang sudah banyak sebenarnya. Tinggal niat atau kemauan dari masing-masing orangnya aja. Kalau mereka menyadari dengan mengeluarkan uang yang sedikit untuk sterilisasi seumur hidup itu akan memecahkan masalah selanjutnya, itu kalau udah punya kesadaran itu pasti bisa cepat tercapai ya itunya tujuan kita gitu untuk menekan populasi. Tapi ya itu kadang sudah dikasih harga yang murah pun atau gratis pun orang nggak mau tergerak untuk membawa kucingnya ke tempat itu gitu kan, untuk meluangkan waktunya gitu ya. Itu kadang memang kesadaran itu yang belum cukup kalau buat saya sih. Sosialisasinya ya sebenarnya juga memang itu terus berjalan. Saya melihat teman-teman saya juga banyak sudah info sana sini, saya juga begitu. Pokoknya banyak lah kita dokter-dokter hewan, klinik-klinik hewan udah banyak. Ya mudah-mudahan mungkin belum sekarang tapi mudah-mudahan bisa lah. Karena tujuan kita pasti kalau yang pecinta hewan, pecinta kucing pengennya melihat mereka itu berkeliaran dengan aman. Itu aja, tanpa kita melihat lagi penyiksaan dan kondisi kucing yang udah sangat mengkhawatirkan di jalan gitu.
Nama saya Muhammad Lutfi, lahir di Jakarta. Dua 2016 itu sekitar 250 ekor. 250 ekor. Nah, karena terus kita istri saya dapat minta rescue, ada rescue dari berbagai tempat. Salah satu juga relokasi. Akhirnya sampai saat ini ada sekitar 600 ekor.